Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Dulu ketujuh riba, sekarang ampe, tobat. Dahulu suka zina, sekarang ampe, sudah tobat. Nah, cuma tahukah kita tobat kita itu diterima atau kada? Nah, karena orang nang ampe itu belum tentu diterima. Intinya adalah diterima. Apakah tobat kita itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Nah, ini yang kada tahu. Maka kita kada boleh naik ke suatu makam, ke suatu tingkatan sebelum memantapkan tingkatan yang pertama. Hanyar tingkatan yang kedua, mantap nang kedua, hanyar naik ke tingkatan nang ketiga. Selama kita belum biris tingkatan syariat, kada akan bisa kita mengaji ilmu tarikat. Mengaji bisa, paham bisa, memakai pasti kada kawa. Memakai pasti kada kawa. Mau kada kawa. Tarikat belum biris, belum matang, belum selesai, kada akan bisa naik kepada hakikat. Maka dengan hakikat itulah kita bisa dapat kepada ma'rifat. Nah, jadi diibaratkan itu ma'rifat itu satu mutiara. Nah, mutiara, andaknya mutiara itu di dalam ruangan nang halus, muat awak. Ruangannya muat awak. Ruangan nang halus ini andaknya di sebuah kamar. Nah, kamar kawah jorong boleh membaandam. Dan kamar itu andaknya dalam sebuah rumah. Nah, rumah ini mau naik sepeda motor kawah aja ke rumah. Nah, jadi kita kada bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak bawaan. Ada kawan. Kalau kita masih banyak bawaan kita ini masih berinting, sering banyakan bawaan. Kalau kita bakajal ke rumah, kada kawa. Buangi nang kada perlu supaya kita kawa masuk ke rumah. Nah, motor ditinggal, nang mana diisi motor, toko ditinggal. Kalau mangkut toko ke rumah, kada kawa. Nah, kios ditinggal, kabun ditinggal, kada muat rumah. Nah, jadi nang kau masuk ke rumah hanya barang-barang tertentu. Nah, artinya apa? Syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak nang kita tinggalkan. Riba tinggalkan, permainan tinggalkan, zina tinggalkan, semua aja tinggalkan. Kalau tuh kita masuk ke rumah. Nah, sepeda motor kawa dibawa ke rumah, sepeda kawa dibawa ke rumah. Begitu kita hendak masuk kamar, nah, ngalih hambo sepeda motor ke kamar, ngalih bawa kendaraan ke kamar itu, pas ditinggal di luar kamar, baka karasan kada kawa bahanjuran. Nah, sama halnya kita ini kalau hendak masuk kepada tarikat, buangi gawian-gawian yang lain-lain supaya kita muat bandak di situ. Nah, hendak masuk pulang ke hakikat, halus kamarnya muat awak, jam tangan gin dipacol kada kawa. Kacamata santok pacol juga. Nah, muat beti lanjang aja kawa lagi. Nah, hanyar kawa kita masuk ke kamar nah halus tuh untuk mengambil yang berharga yaitu mutiara atau ma'rifat itu. Nah, itu artinya kita kada kawa melangkah ke situ kalau sebelum matang nang pertama. Nah, syariat ini nang dibiriskan terlebih dahulu. Cara kita berjual beli, cara kita bergaul, cara kita makan, cara kita berpandir, cara kita berpakaian sesuaikan dengan syariat. Bila kada sesuai lawan syariat, hendak ke hakikat kada bisa. Jamin kada bisa.
Napainya bisa, pandirnya aja. Pandirnya aja bisa. Praktiknya kada bisa. Itu sudah hukum, ketentuan. Syariat kada mantap, kada kawan naik ke tarikat. Tarikat kada mantap, kada kawan naik ke hakikat. Nah jadi fokus kita ini adalah membaguskan dahulu syariat kita. Kayak apa membaguskan syariat? Tobat. Nang ketujuh menggibah, tobat. Nang ketujuh riba, tobat. Nang ketujuh memakai pakaian haram, tobat. Imbah kita tobat itu perlu diteliti, perlu dipikirkan. Tobatku ini diterima juga kah, kada kah? Selama kita belum ada ketentuan tobat ini diterima atau kada diterima, hati kita masih kada nyaman, hati kita masih kada tentram karena belum ada kepastian tobat atau kada tobat. Takwa kemudian ibadah, sembahyang, puasa segala macam. Takwa, istiqamah terus menerus seperti itu. Bila 3 macam ini kawa, nah ayo ya naik kita ke amal apa? Ke amal tarikat. Kita wajib mengusahakan syaratul kabul. Kita wajib mengusahakan syarat diterima tobat kita. Diterima takwa kita. Diterima istiqamah kita. Itu kita wajib mengusahakan persyaratannya supaya ini diterima oleh Allah. Sembahyang contohnya. Kayak apa sembahyang itu supaya diterima oleh Allah? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, supaya sembahyang itu diterima oleh Allah, syaratnya adalah ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang bekerja beramal tanpa ilmu ditolak, tidak diterima. Jadi sembahyang kita ambil contoh amal syariat sembahyang contohnya, supaya sembahyang ini diterima Allah kayak apa? Satu, punya ilmu. Belajar bujur-bujur sembahyang tuh. Rukuk kayak apa, sujud kayak apa, amun masbuk kayak apa, kada salat membaca Fatihah kayak apa caranya. Nah, bujur-bujur belajar sembahyang supaya sembahyang kita diterima. Yang kedua, supaya diterima sembahyang itu ikhlas. Berhubung ini amal syariat, ikhlasnya pun ikhlas syariat. Ikhlas syariat yang kayak apa? Sembahyang mengharapkan surga, sembahyang karena takut lawan api neraka, ikhlas menurut syariat. Sembahyang kita mudahan masuk surga dengan itu syariat bujur, ikhlas. Kenapa sembahyang? Takutan kalau pindah ke neraka mati, itu ikhlas dalam syariat. Jangan ada tujuan lain sembahyang. Contoh kita ambil contoh sembahyang supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, dimuliakan orang. Jangan ada sedikit pun dalam hati demikian. Ikhlas. Yang ketiga, syaratnya diterima itu sembahyang atau amal-amal ibadah lainnya muwafaqatus syurut wal arkan wal adab. Sembahyang kita ini sesuai syarat. Penuhi syarat-syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Adabnya apa? Orang hendak sembahyang mesti berwudu, suci daripada hadas najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, penuhi. Bersihin najis, sucikan hadas dengan wudu, tutup aurat, tunggu waktu sembahyang, bila masuk hanyar sembahyang. Nah, itu syaratnya sudah biris. Syaratnya biris, rukunnya, rukun sembahyang. Ruku kayak apa, bacaan Fatihahnya kayak apa, sujudnya kayak apa, sesuaikan dengan aturan. Embah itu pulang adab. Walaupun sembahyang ini syaratnya cukup, rukun cukup, tapi kada beadab, itu bisa kada diterima. Sesuaikan adabnya.
Umpamanya contohnya sembahyang pakai kaca pinggang aja. Allahu Akbar, nah pakai kaca pinggang. Ini lawan syarat kada bertentangan, lawan rukun kada bertentangan, tapi adab bertentangan. Allah kada menerima sembahyang kayak ini. Harap tinggi Tuhan sembahyang kayak itu. Allahu Akbar. Nah, jadi adab sembahyang termasuk nang sunat-sunat dalam sembahyang dilaksanakan. Yang keempat, ada mubtilat wal mukrihat wal makruhat. Tidak ada yang membatalkan dan yang dibenci Allah. Sembahyang atau ibadah kadang-kadang membatalkan, kadang-kadang dibenci Tuhan. Kita gawi semua nang sunat, jauhi nang makruhnya. Yang kelima, al halal fi ma yata'allaqu bih. Halal pada sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, pada berhubungan, makan, minum untuk tenaga, pakaian, tempat. Itu mesti halal. Rasulullah bersabda, man akala luqmatan min haram lam tuqbal minhu salatu arba'in laylah. Orang yang makan satu suap daripada makanan yang haram tidak diterima sembahyang 40 malam. Sasuap tuh kita makan nang haram 40 malam sembahyang kita ditolak Allah. Sepiring berapa suap? Nah, ini urusan amal syariat. Pakaian kita mesti halal. Rasulullah SAW bersabda, man ishtara sauban bi ashri darahim bisamanihi dirhamun haram lam yaqbalillah salatahu ma dama alaihi minhu syai. Barang siapa nukar pakaian 10 dirham, 1 dirham ada yang haram, kada Allah terima sembahyangnya selama itu masih ada. Nah, jadi kalau amal syariat ini kita biriskan dan kita usahakan syarat diterima oleh Allah, nah hanya kita melangkah ke amal hak tarikah, hanya ke amal tarikah. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad ibnu Athaillah tadi mengatakan, termasuk tanda orang yang berpegang dengan amal, kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada dirinya. Nah, sekarang kita tadi beramal, tobat sudah kita laksanakan, syarat-syarat untuk diterima sudah kita laksanakan, takwa sekarang ini kita laksanakan, istiqamah kita laksanakan. Jangan sekali-kali kita berpegang, kita condong, kita gembira dengan tobat, takwa, dan istiqamah itu. Jangan sekali-kali kita berpegang, jangan sekali-kali kita bersandar, jangan merasa gembira dengan tobat, takwa, dan istiqamah tadi. Kenapa sebabnya? Karena takwa, tobat, istiqamah itu bagian amal syariat tuh, itu kada akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ada perlu kita gembira dengan itu. Lalu apa nang kita gembirakan? Nang kita banggakan, nang kita gembirakan itu adalah rahmat Allah nang datang kepada kita sehingga kita bisa tobat, bisa takwa, bisa istiqamah. Nah, rahmat Allahnya ini nang kita gembirakan, bukan takwanya. Nah, bila kita menggembirakan
dengan takwa yang kita lakukan, ngarannya berpegang dengan amal. Bila orang berpegang lawan amal itu, lawan Tuhan turun naik. Bila banyak maksiat, asa jauh lawan Tuhan. Bila berbuat taat, asa parak lawan Tuhan. Padahal Tuhan tuh ada berjauh berparak sebenarnya. Nah di situ kelemahan tauhid kita. Kenapa kita bila berbuat maksiat, asa jauh lawan Tuhan. Berbuat taat, asa parak lawan Tuhan. Karena kita berpegang lawan amal. Jika kita berpegang dengan rahmat Allah, apapun keadaan kita selalu dekat dengan Allah. Nah, baik dalam maksiat kita dekat dengan Allah. Waktu taat dekat lawan Allah. Karena kita berpegang lawan Allahnya, bukan dengan amal kitanya. Nah ini min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi. Seseorang kamu, ujar Nabi, selamanya tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Nah, buat apa kita berpegang lawan amal? Buat apa kita gembira dengan tobat? Gembira dengan takwa? Gembira dengan sembahyang? Nah, apa gembira akan? Itu kadang membawa ke surga, ujar Nabi kita. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Aku pun ya Nabi, amalku kada bisa masukkan aku ke surga. Illa ayyatagammadani Allah birahmatih. Kecuali Allah yang meliputkan aku dengan rahmatnya. Nah rahmatnya ini yang kita gembirakan. Oh kita gembira, kita suka tobat. Sebab Allah memberikan rahmat kepada aku. Bukan dengan tobatnya kita gembira, tapi dengan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah itu yang kita pegang. Bila kita memegang rahmat Allah, kita kada akan berubah dengan Allah dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat. Nah inilah inti daripada yang dimaksud dalam hikmah yang pertama Imam Ahmad Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tanda orang yang berpegang dengan amal, kurang berharap, rasa jauh bila mana dia maksiat kepada Allah. Padahal kada boleh itu. Jadi kita dalam taat dekat dengan Tuhan. Kita waktu maksiat pun jangan merasa jauh lawan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Karena maksiat taat itu adalah bagian daripada amal. Amal kada perlu kita pegang. Yang kita pegang adalah Allah, rahmatnya dan anugerahnya. Nah kemudian sesudah itu al-hikmatus saniyah, hikmah yang kedua daripada Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Iradatuka tajrid ma'a ikamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a ikamatillah iyyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Nah itu kita baca insyaallah pada minggu yang akan datang.